Swastiastu, salam sikap ceria, belajar cerdas, inovatif, dan update. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai fenomena efek fotolistrik. Sebelum belajar fenomena efek fotolistrik, yaitu masih ingatkah adik-adik mengenai hukum Planck? Ya, hukum Planck menyatakan bahwa energi radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam bersifat diskrit, yaitu disebut dengan kuartal, di mana besarnya energi radiasi adalah E sama dengan H dikali dengan M, di mana E adalah energi radiasi dengan satuan Joule, sedangkan H adalah konstanta Planck yang nilainya adalah 6,63 kali 10⁻⁴ Joule sekon, sedangkan F adalah frekuensi yang satuannya adalah Hertz. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan fenomena efek fotolistrik. Tanpa kita sadari, banyak sebenarnya penerapan efek fotolistrik seperti kalkulator dan mesin fotokopi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan efek fotolistrik? Efek fotolistrik merupakan peristiwa terlepasnya elektron akibat dari penyinaran. Nah, peristiwa ini pertama kali ditemukan oleh Hendrik Rudolf Hertz yang pada saat itu sangat membingungkan banyak ilmuwan. Mengapa? Karena kegagalan dari fisika klasik untuk menjelaskan fenomena ini. Karena dalam fisika klasik masih menganggap bahwa cahaya itu adalah sebagai gelombang. Barulah kemudian muncul Albert Einstein yang membawa konsep baru di mana cahaya adalah sebagai partikel yang disebut dengan foton. Konsep inilah yang kemudian bisa menjelaskan fenomena efek fotolistrik yang kemudian Albert Einstein dihadiahi dengan Nobel. Untuk lebih jelas mengenai bagaimana sebenarnya peristiwa terlepasnya elektron ini akibat dari penyinaran, mari kita saksikan simulasinya. Oke adik-adik, inilah simulasi dari efek fotolistrik yang bersumber dari PET Colorado. Nah, pada bagian ini adalah sasaran atau target yang kita akan tembaki dengan sinar foton. Ini bisa kita pilih-pilih dengan cara mengklik tanda ini. Nah, kita pilih saja natrium. Kemudian pada bagian ini adalah pengaturan dari intensitas cahaya itu sendiri. Kemudian di bawahnya ini, bagian ini adalah panjang gelombangnya. Jadi semakin ke kiri, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil, yang berakibat pada energi foton akan semakin besar. Nah, di sini namanya adalah energi foton, sedangkan ini adalah energi ambang logam. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan dari simulasi dari efek fotolistrik. Nah, kita geser besarnya dari panjang gelombang ini. Kita geser ke kiri supaya panjang gelombangnya semakin kecil sehingga energi fotonnya akan semakin besar. Nah, perhatikan adik-adik, tampak bahwa elektronnya sudah lepas dari logam ini. Nah, perhatikan. Nah, jadi energi foton ini akan digunakan untuk melepaskan elektron dari logam ini, kemudian digunakan oleh elektron untuk bergerak. Jadi ketika elektron sudah bergerak, maka akan terjadi arus listrik. Di sini arusnya, ini besarnya arus. Kemudian adik-adik, syarat dari efek fotolistrik itu adalah bahwa energi foton ini harus lebih besar dari energi ambang logam ini, atau frekuensi foton lebih besar daripada frekuensi ambang logam, atau bisa juga panjang gelombang foton lebih kecil dari panjang gelombang ambang logam. Nah, itulah syarat-syarat agar terjadinya efek fotolistrik. Nah, demikian simulasinya adik-adik. Sudah adik-adik tadi perhatikan, sudah jelas bahwa energi foton itu digunakan untuk melepaskan elektron dari logam, kemudian digunakan untuk bergerak oleh elektron yang sudah terlepas, sehingga persamaannya adalah E sama dengan W ditambah EK. E adalah energi foton dengan satuan Joule, sedangkan W adalah energi ambang logam dengan satuan Joule, sedangkan EK adalah energi kinetik elektron dengan satuan Joule juga. Kemudian
E ini bisa kita ganti dengan rumus dari formula, yaitu H dikali dengan F. Sedangkan W nya kita ganti dengan H dikali dengan F0, dinama EK. Nah, F0 ini adalah frekuensi amal logam dengan satuannya adalah Hertz. Kemudian persamaan ini juga kita bisa ganti, di mana F ini adalah C per lambda. C di sini adalah kecepatan cahaya dengan nilainya adalah 3 × 10⁸ meter per sekon. Sedangkan lambda adalah panjang gelombang foton. Kemudian F0 nya kita ganti dengan C per lambda 0. Nah, sehingga persamaannya adalah Hc per lambda sama dengan Hc per lambda 0 ditambah dengan EK. Jadi itulah persamaan dari efek fotolistrik. E, W, dan EK ini selain satuannya dalam joule juga bisa dinyatakan dalam EP, di mana EP ini adalah elektron volt, di mana 1 elektron volt atau 1 EP itu adalah sama dengan 1,6 × 10⁻⁻19 joule. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut. Langkah yang pertama adalah tuliskan besaran-besaran yang diketahui, yaitu frekuensi amal logam atau F0 sama dengan 4 × 10⁻14 Hz. Kemudian frekuensi fotonnya yaitu F sama dengan 8 × 10⁻14 Hz. Kemudian langkah yang kedua adalah tuliskan besaran yang ditanyakan, yaitu EK. Langkah ketiga, gunakan persamaan efek fotolistrik, namun kita rubah persamaannya menjadi EK sama dengan HF dikurang HF0. Kemudian EK sama dengan H kurung buka F dikurang dengan F0 kurung tutup. Kemudian masukkan besaran-besaran yang sudah diketahui, di mana H adalah konstan Kaplan yang nilainya adalah 6,63 × 10⁻⁻34. Kemudian masukkan nilai F-nya yaitu 8 × 10⁻14. Kemudian F0-nya yaitu 4 × 10⁻14. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian kita kurangkan, maka akan oleh EK sama dengan 6,63 × 10⁻⁴ dikalikan dengan 4 × 10⁻14. Kemudian dikalikan, maka akan diperoleh 26,5 × 10⁻⁻20 joule atau 2,65 × 10⁻⁻19 joule. Bagaimana adik-adik? Gampang kan? Untuk menguji kemampuan Anda, silakan kerjakan soal berikut secara online dengan mengikuti petunjuknya, yaitu buka blog Fisika Ceria dengan alamat amsuarike.blogspot.com. Kemudian pada menu utama pilih soal online, lalu klik soal online efek fotolistrik, maka tampilan soalnya akan sebagai berikut. Silakan dikerjakan dengan teliti dan selamat mengerjakan. Sekian video pembelajaran mengenai efek fotolistrik. Jadi dapat disimpulkan bahwa fenomena efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron akibat dari penyinaran dengan persamaan E sama dengan W ditambah EK. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan selalu semangat untuk belajar dari rumah. Salam Fisika Ceria, belajar cerdas, inovatif, dan aktif.